Shalom, damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita tetap terus diberkati atas penyertaan Tuhan dengan kekuatan yang baru, dan kesehatan dan sukacita yang baru. Jemaat Tuhan Gemim Gloria Jakarta Selatan, mari sebelum kita memulaikan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita datang menghadap Tuhan, meminta pertolongan Tuhan melalui firman dan perenungan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu selalu baru di tiap hari-hari kehidupan kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Bapa untuk meminta pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati. Kami akan membaca serta merenungkan sabda firman-Mu Tuhan di saat ini. Berkati setiap kami Tuhan, agar apa yang kami baca dan kami renungkan itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami telah siap untuk membaca serta merenungkan sabda firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini Selasa 4 Juli tahun 2023, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Demikian jauh pembacaan kita di saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita di pagi hari ini diberi judul bersukacitalah. Apa yang mendasari kita berbahagia atau bersukacita? Sebuah lagu dari anak sekolah minggu mengingatkan kita adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, karena kasih Tuhan diam di dalamku. Itulah salah satu lirik pujian ini yang menyampaikan kepada kita bahwa sukacita adalah anugerah Tuhan Allah, dan itu harus diam di dalam hati kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita adalah suka hati atau girang hati. Sedangkan dalam Alkitab, sukacita adalah perasaan bahagia bercampur perasaan diberkati. Hati merupakan sentral kehidupan yang mengendalikan segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita lakukan. Jika sukacita Tuhan Allah ada di dalam hati kita, maka hidup kita akan mendatangkan kebaikan, sekalipun kita berada dalam situasi yang berat dengan berbagai pergumulan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini menegaskan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, karena itu merupakan kualitas hidup setiap orang percaya. Ungkapan ini bukanlah ungkapan biasa tentunya,
tapi suatu spirit, motivasi atau penyemangat bagi mereka yang tidak terpenjara seperti dirinya. Karena ketika Rasul Paulus menulis surat Filipi ini, ia sedang mengalami penderitaan di penjara Roma. Sementara itu, orang-orang Kristen Filipi juga berada dalam tekanan, bahkan penganiayaan karena iman yang mereka pegang. Situasi dan kondisi seperti ini harus menjadikan jemaat belajar membangun iman yang kuat, sekalipun mereka ada dalam tantangan, baik secara eksternal dengan adanya orang-orang yang memusuhi mereka, juga para pemberita palsu, dan secara internal dengan adanya perselisihan serta salah paham. Selain bersukacita, Paulus ingin jemaat menunjukkan kebaikan hati atau keramahan dalam hidup beriman mereka. Kebaikan hati berkaitan dengan sikap hati yang menunjuk pada kelemah lembutan, kesabaran, dan tidak membalas kejahatan. Ini harus tampak dalam hidup orang Kristen, karena karakter atau sifat ini ada dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman saat ini memberikan pesan bagi kita semua agar terus bersama dan bersatu dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan ataupun pergumulan, baik dalam keluarga, pergaulan, dan pelayanan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, karena sukacita itu bersumber dari Tuhan itu sendiri. Sukacita itu tidak bergantung pada situasi atau dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Bahkan keadaan fisik atau kondisi ekonomi yang sedang terpuruk sekalipun. Seberat apapun keadaan dan kondisi kita, tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari setiap persekutuan ibadah. Tekunlah membaca firman dan tetaplah berdoa. Jadilah berkat dan bukan batu sandungan. Sebagai orang-orang Kristen, kita diingatkan untuk saling menguatkan dan mendoakan agar keutuhan keluarga kita, bahkan keutuhan iman kita, tetap terjaga dalam setiap kondisi dan situasi. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang begitu indah, yang boleh kami dengar, bahkan kami renungkan secara bersama-sama. Ajarilah kami Tuhan, umat-Mu, untuk tetap terus mengandalkan Engkau dalam segala hal. Bahkan ajari kami tetap terus bersukacita di dalam-Mu Tuhan. Seperti apapun kondisi dan situasi yang kami alami, ajarlah kami untuk tetap terus bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penguatan melalui firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu akan menjadi terang dan pelita dalam kehidupan kami, baik hari ini, esok, dan seterusnya. Amin.